Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa lagi di channel ini. Kita insya Allah akan membicarakan tentang bagaimana upaya kita untuk melakukan kehidupan berkeluarga ini menjadi keluarga yang seperti kita harapkan, yakni yang lazim kita sebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman sekalian, ada paling tidak 4 pilar yang harus kita cermati sebagai tiang atau sebagai pondasi dalam rangka bagaimana kita menggapai keluarga yang kita cita-citakan itu ya bisa terrealisir, ya, keluarga yang senantiasa kita dambakan itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tentu saja membutuhkan sebuah pondasi yang harus kita perhatikan betul, sehingga dengan prinsip ini ya, baik suami maupun istri bersama-sama untuk memegang teguh pilar ini, sehingga kita dapat membuktikan atau membentuk keluarga kita itu menjadi keluarga yang tentram, yang rukun, yang damai, yang sejahtera, sehingga apa yang kita dambakan itu menjadi sebuah kenyataan. Teman-teman sekalian, pilar itu dalam bahasa yang sederhana mungkin bisa kita terjemahkan sebagai tiang penyangga. Artinya apa? Artinya bahwa keluarga ini adalah merupakan sebuah kehidupan yang baru ya bagi teman-teman yang baru saja menikah. Ini membutuhkan sebuah tiang penyangga yang kuat, sehingga ketika ada tantangan, ketika ada problem, ketika ada masalah, maka tidak mudah untuk runtuh keluarga kita. Jadi kalau seandainya penyangganya kuat, ya kita harapkan kita tahan uji, sehingga apapun problemanya kita tetap terus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam rangka menggapai dan mempertahankan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu teman-teman. Teman-teman sekalian, mari kita cermati apa saja pilar yang kita harapkan menjadi tiang penyangga keluarga kita itu. Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa ketika kita telah menikah, maka kita bukan sendiri lagi. Kita sudah berpasangan. Ya, dalam bahasa fikih munakahatnya itu disebut sebagai zawaj. Ya, kita sudah berpasangan. Maka keberpasangan ini harus kita sadari betul bahwa apapun yang kita lakukan adalah dalam konteks kebersamaan. Apapun yang kita lakukan ini dalam konteks kepentingan bersama, ya, baik kepentingan suami maupun kepentingan istri. Bahkan mungkin kalau nanti sudah mempunyai keturunan, apa yang kita lakukan itu baik oleh istri maupun suami itu tidak boleh lari dari konteks keluarga itu. Jadi kepentingan keluarga itulah yang harus kita nomor satukan. Jadi zawaj ini adalah merupakan prinsip di mana kita tidak harus membiasakan tradisi di mana kita masih sendiri dulu.
Ya kalau masih sendiri mungkin ya kita jalan kemana ya tanpa harus izin, ya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak kita, ya apapun yang kita jalani itu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi begitu kita nikah, maka kita harus sadari betul bahwa kita tidak sendiri lagi. Ada orang-orang yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mintai pendapat, yang perlu kita mintai pertimbangannya dalam rangka menjalani kehidupan bersama itu. Itu prinsip zawat, teman-teman sekalian. Jadi kesadaran bagaimana kita sudah tidak lagi sendiri, tetapi kita sudah berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pilar yang kedua ini adalah yang biasa kita sebut dalam acara pernikahan itu disebut sebagai perjanjian yang agung. Jadi begitu nikah, sesungguhnya kita ini adalah telah membuat sebuah kesepakatan atau sebuah komitmen untuk menjalani kehidupan ini secara bersama. Makanya disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutnya sebagai perjanjian yang agung. Mitsaqan ghalidha ini adalah sebuah komitmen bersama, ya, untuk bagaimana kita menjaga agar jangan sampai kemudian ya perjanjian ini kita langgar. Jadi membutuhkan kekuatan bersama, membutuhkan ikhtiar bersama antara suami dan istri ini untuk menjaga komitmen ini, untuk menjaga perjanjian ini. Karena apa? Karena Allah saja menyebutnya sebagai mitsaq. Ya, padahal dalam transaksi-transaksi lain ya ada yang disebut sebagai wa'ada, ya, itu juga bisa diterjemahkan sebagai perjanjian. Wa'ad itu perjanjian. Begitu juga ya, perjanjian itu ada juga yang disebutnya sebagai akad, ya. Jadi ada akad, ada wa'ad, itu perjanjian. Tapi dalam konteks pernikahan Allah menyebutnya dengan mitsaq. Di sini teman-teman harus kita pahami bahwa ya kata mitsaq itu ada semacam penekanan atau taukid, ya, bahwa perjanjian ini bukan saja harus dipegang oleh suami, ya, bukan saja perjanjian ini harus dipegang erat oleh istri, tetapi memang dua-duanya harus memegang secara kukuh, ya. Tetapi memang dua-duanya harus memegang perjanjian ini secara kokoh, secara kuat. Karena ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa kata mitsaq ini adalah mempunyai makna musyarakah bainal isnain. Jadi antara suami istri ini adalah memegang perjanjian ini dalam pengertian kehidupan bersama. Jadi adanya kebersamaan untuk mempertahankan perjanjian ini jangan sampai dilanggar. Jadi kalau memakai bahasa akad atau dengan memakai bahasa wa'ad, ya, ini konteksnya biasanya perjanjian yang biasa. Tetapi dengan kata mitsaq, maka perjanjian ini bukan sembarang perjanjian, teman-teman, tetapi adalah perjanjian merupakan sebuah komitmen antara dua hamba Allah dan juga komitmen antara dua hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini luar biasa. Maka dengan kata mitsaq ini yang disebut sebagai perjanjian yang kuat ini adalah adanya kebersamaan di antara suami istri untuk sama-sama memegang teguh komitmen ini, sehingga apa yang disebut sebagai keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah itu dapat terrealisasi dan juga mendapatkan keturunan yang juga keturunan yang soleh dan solehah, dan juga keluarganya tentu akan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Itu teman-teman, prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi teman-teman, kita ini setelah menyadari adanya kebersamaan antara suami istri ini, ya, kita harus mempunyai sikap toleransi di antara sesama kita suami dan istri ini. Ya, memang dalam pemahaman ya yang lazim kita pahami bahwa muasyarah bil ma'ruf ini ya seolah-olah bahwa yang diperintahkan untuk mempergauli ya pasangan kita itu adalah suami. Ya. Jadi yang diperintahkan untuk melakukan atau mempergauli pasangannya itu dengan baik itu adalah suami kepada istrinya. Tapi sesungguhnya ya muasyarah itu adalah di situ mempunyai makna kebersamaan, pertemanan. Sehingga bukan saja seorang suami yang berkewajiban untuk mempergauli istrinya dengan baik, tetapi sebaliknya juga ya, istri juga harus mempunyai perilaku yang baik, ya, mempunyai sifat-sifat yang baik ketika berinteraksi dengan suaminya. Seorang istri pun juga harus bertanggung jawab ya, untuk berperilaku baik, sopan santun yang baik, akhlak yang baik ya, ketika berbicara juga dengan cara yang baik. Begitu juga suaminya, ulas asih kepada istrinya, sayang kepada istrinya ya. Jadi ada kebersamaan. Jadi bukan saja kita artikan ya mempergauli ini adalah perintah hanya kepada suami kepada istri, tetapi istri juga harus tentu mempunyai akhlak yang baik dalam rangka berinteraksi dengan suaminya. Itu prinsip yang ketiga teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita dalam berkeluarga ini di antara suami dan istri ini adalah saling memuliakan, saling menghormati, saling menjaga rahasianya, menjaga aibnya, jangan sampai disebar ke orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan. Ya, jangan disebar, apalagi disebar rahasianya melalui media sosial. Jangan sampai teman-teman. Karena ini adalah merupakan rahasia keluarga yang harus kita simpan secara baik. Jadi teman-teman, itulah prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah prinsip musyawarah. Ya, wasyawirhum fil amri. Jadi di dalam berkeluarga itu teman-teman ya kita harus mampu memanage rumah tangga itu dengan dasar musyawarah. Karena tidak ada satu orang pun yang berhak untuk ya berbuat anarkis ya, tidak berhak untuk melakukan menang sendiri atau mempunyai perasaan menang sendiri. Begitu juga tidak boleh jadi antara pasangan kita itu yang mempunyai merasa atau mempunyai perasaan benar sendiri ya. Jadi dasarnya yang keempat ini teman-teman, kita bagaimana mengkondisikan di dalam rumah tangga kita itu dengan dasar musyawarah. Jadi apapun, apalagi terhadap masalah-masalah yang kita anggap masalah besar, sebaiknya apapun langkah kita untuk berkeluarga ini, untuk kepentingan keluarga ini didasari dengan kesepakatan bersama antara suami istri. Sehingga ya apapun resiko dari pengambilan keputusan itu, tentu saja kalau memang dasarnya adalah musyawarah, sehingga resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari juga kita akan responi dengan cara bersama-sama. Apapun kepentingan keluarga kita ini, ya kita harus saling membantu, ya, kita harus saling mendukung, kita harus saling
mengupayakan agar cita-cita keluarga itu bisa terrealisasi. Ya. Ya, kalau kita tentu sebagai suami ada kekurangan, maka ditambah dengan kelebihan istri kita, dengan kelebihan anak-anak kita. Begitu juga kalau istri kita ada kekurangan, ditambah ya oleh suami. Begitu juga ditambah dengan anak-anak. Jadi semuanya saya kira perlu ada kesalingan ini, ya, saling menghormati, saling membantu, saling mendukung. Jadi tidak ada prinsip segala sesuatunya harus kita ambil tindakan sendiri. Ya, apapun yang harus kita lakukan, ya, kalau kita tidak mampu sebagai suami, ya istri boleh juga ya mendukung atau membantu. Ya, prinsip kesalingan itu seperti itu. Jadi tidak ada yang monopoli. Maka dengan beberapa prinsip yang saya jelaskan pada kesempatan ini secara singkat, ya mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Ya, kalau ini bermanfaat silahkan di subscribe, di share dan like ya. Saya kira itu saja. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.